Tuhan, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, saya percaya kalau engkau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka engkau akan menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan. Haleluya. Sebelum saudara menyaksikan konten ini lebih lanjut, subscribe, like, and share. Dukung terus channel ini, beri komen-komen yang membangun. Dan saudara, apabila saudara tergerak untuk mendukung pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah lewat channel Pendeta Raymond Mantik, saudara boleh membawa persembahan saudara. Lihat detailnya atau informasinya di kolom deskripsi. Dan ingat untuk klik notifikasi lonceng agar saudara menjadi orang yang pertama kali menerima konten-konten yang terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya percaya dengan konten-konten video-video yang saudara saksikan lewat channel Pendeta Raymond Mantik, Anda akan diberkati, Anda akan menjadi murid Tuhan Yesus yang lebih sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan tentang resolusi bijaksana. Apakah Anda merasa hidupmu tak punya arah? Anda merasa jenuh dengan kehidupanmu? Anda merasa hidupmu tidak ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sedang engkau hadapi, baik secara masalah hubungan, masalah keuangan, dan sebagainya. Firman Tuhan mau mengajak saudara saat ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Resolusi kebijaksanaan. Anda akan menjadi semakin bijaksana. Anda akan menjadi orang yang mengalami kuasa Tuhan ketika Anda melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau Anda menjadi bijaksana. Dan Tuhan Yesus katakan untuk Anda jadi bijaksana ketika Anda melakukan perkataan-perkataan Yesus atau ajaran-ajaran Yesus. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana artinya orang yang berakal budi. Orang yang bertindak berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang dia alami, dan dia lebih cermat lagi, dia lebih berhati-hati lagi dalam mengambil suatu keputusan, dalam bertindak. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi saya mau memberi definisi terhadap bijaksana. Bijaksana adalah orang yang memiliki pengetahuan firman, dan dia mengerti firman itu dan dia melakukannya. Orang yang bijaksana memiliki pengetahuan firman Tuhan Yesus, dia mengerti firman itu dan dia melakukannya. Ingat, murid-murid Tuhan Yesus itu 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, dimuridkan oleh Yesus. Namun setelah Yesus bangkit, Yesus harus membuka pikiran mereka sehingga mereka boleh mengerti segala nubuatan-nubuatan tentang Yesus di Perjanjian Lama. Artinya, pikiran-pikiran yang tidak dibukakan tidak akan mengerti firman Tuhan. Makanya saya berdoa setiap Anda yang
yang belajar firman Tuhan kali ini, Anda harus memberi dirimu, Anda berdoa, Tuhan bukakan pintu pikiranku, bukakan mata hatiku untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Jadi untuk kita menjadi bijaksana, kita harus memiliki pengetahuan firman. Kita mengerti firman Tuhan itu, pikiran kita dibukakan oleh Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh dan hidup. Makanya kita harus mengerti juga dia secara rohani. Dan kita mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah orang yang bijaksana. Tuhan Yesus katakan, orang yang bijaksana, rumahnya itu seperti dibangun di atas dasar batu yang kokoh, ya. Datang angin ribut, datang badai, datang hujan, panas terik dan apapun, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Nah, saya percaya begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita praktek firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi bijaksana. Bagaimana supaya kita beroleh pengetahuan firman Tuhan? Mulai dari hal yang paling praktis, membaca Injil. Apakah Anda membaca Injil? Banyak kan orang Kristen pada umumnya tidak punya gairah lagi membaca Alkitab, tidak punya gairah lagi membaca Injil, ataupun mereka membaca tapi dengan cara yang salah. Ya, kita orang Kristen, kita harus tahu membaca Alkitab. Dan caranya adalah mulailah dari Injil-Injil Yesus Kristus, karena Anda adalah Kristen. Ya, setelah Anda membaca Injil-Injil Yesus Kristus, Anda mampu melihat perjanjian lama dari kacamata Yesus Kristus. Itulah cara orang Kristen membaca Injil, membaca Alkitab. Bagaimana kita beroleh pengetahuan tentang firman Tuhan? Kita harus membaca atau mempelajari Injil, supaya kita ada pengetahuan, ada informasi yang masuk kepada kita. Lalu yang kedua, kita harus belajar lebih dalam lagi agar kita mengerti. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta bimbingan Roh Kudus, dan kita belajar. Ya, banyak murid Tuhan tidak belajar, banyak orang Kristen tidak belajar. Dia tidak mengerti apa yang dia yakini. Boro-boro mengerti, ya, boro-boro mau melakukan, baca aja tidak. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bijaksana? Mulai dari yang paling praktis, kita baca Alkitab, kita punya pengetahuan firman. Dan yang kedua, kita mengerti firman tersebut. Karena Anda hanya melakukan apa yang Anda mengerti. Anda tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak Anda mengerti. Makanya kalau ada sesuatu dalam firman Tuhan, kita mencari tahu lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kaya dan luar biasa, saudara. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan dia akan membukakan dirinya sendiri. Firman Tuhan ini, ya, saudara, datang kepada Injil yang hidup, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Setelah itu, saudara, praktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Praktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dengan demikian, Anda akan menjadi orang yang bijaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya kasih contoh. Mari kita melihat di Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan katakan, Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita berani berkata ya dan berani berkata tidak. Artinya kita harus jujur sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Kalau Anda jujur, orang yang paling jujur saat ini sangat sulit ditemukan orang yang jujur. Tapi kalau Anda orang yang jujur, saya rasa dan saya yakin banyak orang akan mencari Anda, karena Anda dapat dipercaya, Anda jujur. Itu contoh Anda bijaksana dalam kehidupan Anda. Kalau Anda jujur, hati Anda ringan, hati Anda lega, karena tidak ada kebohongan yang Anda simpan. Tidak ada kebohongan yang Anda simpan. Dan orang waktu bergaul dengan Anda, orang senang. Kenapa?
Orang tahu Anda adalah orang yang dapat dipegang perkataannya, orang yang dapat dipegang tindakan-tindakannya. Jujur, itu contoh. Contoh lagi berikut, Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setiap orang di dunia ini kita hidup di tempat yang sama, tapi dengan perspektif yang berbeda. Bagi anak Tuhan, dalam kehidupannya, ketika dia mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, dia mencari Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dan melakukan apa yang Yesus ajarkan sebagai kebenaran dalam kehidupannya, maka Tuhan Yesus janji, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah semuanya itu? Yaitu yang kita cari-cari di dunia ini, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, ketenaran, popularitas, kebahagiaan, dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus katakan, itu hanya ditambahkan. Haleluya, haleluya. Itu hanya ditambahkan. Oleh karena itu, kalau Anda mau jadi bijaksana, datang belajar firman Tuhan. Ya, apalagi di pasal 5 sampai pasal 7 ini adalah pengajaran Yesus, khotbah Yesus di atas bukit. Ya, kepada murid-murid yang sedang mengelilinginya, dan dia mengajar kepada mereka. Ya, ini merupakan dasar atau seperti landasan hidup, undang-undang dasar kerajaan Allah. Satu contoh lagi di ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, sementara ajaran dunia berkata, kalau engkau memukul aku, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Kalau Anda berdoa mengasihi musuhmu, Anda lebih daripada pemenang. Anda lebih daripada pemenang. Anda mengalahkan, Anda menaklukkan dosa-dosa. Haleluya, haleluya. Jadilah bijaksana. Tidak gampang kalau kita perspektifnya dari kedagingan kita. Tapi kalau kita lahir dari roh, kita sudah lahir kembali, maka kita akan mampu mengasihi orang-orang yang menganiaya kita. Kita malah berdoa buat mereka. Itu adalah ajaran Yesus yang transformatif, ya, yang membawa satu revolusi yang besar dalam hubungan-hubungan manusia. Dan di sini kita melihat Yesus mengajarkan memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita memberi sedekah, memberi adalah satu keharusan bagi anak Tuhan. Memberi bukanlah pilihan, bukanlah satu option, tapi satu kewajiban hidup. Dari ciri orang yang beribadah kepada Tuhan adalah memberi. Waktu Anda beribadah kepada Tuhan, Anda membawa pemberian saudara, Anda membawa persembahan saudara, mulai dari persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus, dan persembahan yang lain. Dan Tuhan mau waktu Anda membawa persembahan, pemberian saudara, sedekah saudara, baik ke rumah Tuhan maupun kepada orang-orang yang saudara temukan, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus. Memberi persepuluhan adalah satu keharusan, kewajiban bagi setiap anak Tuhan agar ada makanan di rumah Tuhan. Dan Yesus tidak melarang persepuluhan, Yesus menggenapinya. Maka Yesus katakan harus dilakukan. Keadilan dan belas kasihan jangan dilalaikan, perpuluhan harus dilakukan supaya ada kehidupan di rumah Tuhan. Itu ajaran Tuhan Yesus.
Dan ketika Anda memberi, itu satu kebijaksanaan dalam kehidupan saudara. Apa yang kau tabur pasti engkau tuai. Engkau memberi karena engkau percaya bahwa Yesuslah sumber berkat. Yesuslah yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kehidupan engkau. Dan Anda punya belas kasihan juga buat orang-orang yang papa, orang anak yatim dan sebagainya. Anda tergerak hati untuk memberi mereka, baik secara material maupun saudara bisa bantu dalam tenaga dan sebagainya, bisa jadi ya. Tapi dalam hal ini saudara memberi dalam hal keuangan saudara atau hasil-hasil ladangmu. Yang kedua, Tuhan Yesus ajar berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Anda mau bijaksana? Mulai hari Anda dengan berdoa. Dan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Kita berdoa dengan pola doa Bapa kami. Ya. Jadi ciri khas ibadah yang Tuhan Yesus ajarkan adalah memberi, berdoa, dan berpuasa. Ya, berpuasa. Kita anak Tuhan, kita juga harus belajar berpuasa. Kenapa penting kita berpuasa? Karena dengan berpuasa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dengan berpuasa kita menghancurkan kedagingan kita sehingga menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Dengan berpuasa kita dapat mengusir kuasa-kuasa setan, rancangan si jahat, baik yang ada dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Maka penting sekali untuk kita berpuasa. Ada banyak hal yang membuat Anda semakin bijak saudara dalam kehidupan Anda ketika Anda kembali belajar melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Seperti di pasal 5 ya. Di pasal 5 di sini dikatakan pasal 5 sabar ya, yang mengatakan bahwa matamu adalah pelita tubuhmu. Artinya bahwa kalau Anda punya pandangan hidup sama seperti pandangan yang Tuhan Yesus ajarkan, maka itu akan menjadi terang bagi kehidupanmu. Tapi jikalau ya, di ayat pasal 6 ayat 23 ya, mulai ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bayangkan saudara, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya pengetahuan yang Anda miliki itu gelap ya. Betapa gelapnya kegelapan itu ya. Jadi terang yang ada padamu gelap ya. Baru kali ini saya menemukan terang gelap ya. Artinya pengetahuan yang ada padamu, pengetahuan yang jahat kalau mata kita gelap. Tapi kalau mata kita terang, mata kita memiliki pengetahuan Yesus Kristus, maka dalam seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita menjadi terang, karena kita memiliki pengetahuan yang dari surga. Jadi sebagai resolusi bijaksana dalam kehidupanmu, apakah Anda kembali mempraktekkan, mengerti, mengetahui ajaran-ajaran Yesus Kristus, ajaran-ajaran Yesus Kristus? Kalau Anda punya dasar yang kokoh dalam kehidupanmu, pandangan-pandangan kehidupanmu adalah pandangan-pandangan kehidupan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Anda mendapat pengertian seperti yang Tuhan Yesus maksudkan, dan Anda praktekkan, maka saya percaya Anda akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang bertindak
berdasarkan firman Tuhan. Itulah orang yang bijaksana. Orang yang bertindak selalu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah orang yang bijaksana. Saya berdoa buat teman-teman sekalian, dimanapun engkau berada saat ini. Datanglah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan menjadi Kristen biasa-biasa. Jangan menjadi Kristen agamawi. Karena apa? Agama saudara tidak dapat menyelamatkan. Tapi ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, hidup Anda akan berbeda. Anda akan diubahkan. Anda akan dibaharui. Anda akan ditransformasikan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Ambillah waktu berdoa. Mulailah hari-harimu dengan doa, dengan pola doa Bapa kami. Ya, belajarlah firman Tuhan dengan cara minimal paling sederhana, mendengar firman Tuhan setiap hari, minimal 1 pasal, dan memberi hidup, memberi. Tuhan Yesus katakan adalah terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ya, Anda beri waktu Anda, beri tenaga Anda, beri hidup Anda, berbagi hidup dengan orang lain. Ya, memberi keuangan saudara. Bahkan saudara ya, waktu saudara melayani Tuhan, ada korban perasaan di sana, ada korban tenaga di sana, korban waktu di sana, bahkan korban uang di sana. Tapi waktu Anda melakukannya di dalam Kristus, persekutuanmu dengan Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, buat teman-teman, kalau Anda bijaksana, maka keluargamu akan bahagia. Ya, praktek lagi. Hidup bersama Yesus, kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya bersama Yesus Anda belajar hidup harian. Anda belajar melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan setiap hari. Makanya setiap hari kita dipulihkan. Setiap hari kita dipulihkan. Kalau kita ada masalah suami istri, kita ada masalah hubungan suami dan istri, mungkin beda pendapat, beda pandangan, ada terjadi clash, hari itu juga dibereskan. Kita saling mengasihi, saling memaafkan. Karena suami atau musuh atau istri bukanlah musuh kita. Amin. Bahkan musuh pun harus kita kasih, kita doakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dukung terus channel ini, subscribe, like, and share. Ingat untuk klik notifikasi, lonceng notifikasi agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan konten-konten dari Pendeta Raymond Mantik. Dan dukung terus channel ini. Apabila saudara tergerak hati untuk mendukung pelayanan, Anda ingin memberi, silakan saudara lihat di kolom deskripsi atau kolom tentang, ada informasi-informasi di sana. Saudara dapat membawa persembahan, memberi persembahan di sana. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati.